Rekan Pasutri sedang dapat kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan, dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan, ingin mempersiapkan diri dan merindukan agar pernikahannya kelak menjadi pernikahan yang berkenan kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Acara Pernikahan Bahagia pada episode kali ini adalah kerjasama antara Bina Warga, Lembaga Pembinaan milik GKI Jawa Barat, dengan tentu saja YKB GKI TV. Dan topik kita adalah serba online dan relasi kita. Serba online dan relasi kita sebagai suami istri. Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Kartika akan memberikan penjelasan pengantar. Kemudian Pasutri Rezari Jane dan Pasutri Diki Julia akan berbagi pengalaman mereka sekitar topik kita ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya secara bersama-sama. Boleh berbagi bersama-sama. Dan percakapan kita akan dipandu oleh Pendeta Hendra Prasaja, Direktur dari Bina Warga. Selamat sore, pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan semua yang boleh mengikuti acara ini. Kita kembali lagi bersama-sama berbagi pengalaman kehidupan dengan pasangan dalam program Pernikahan Bahagia dan Couple in Christ kerjasama YKB dan Bina Warga. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal segala serba online dan relasi pasangan. Hadir bersama-sama pada saat ini beberapa pasangan yang sudah mau berbagi pengalaman kehidupan pernikahan mereka. Yang pertama ada Pendeta Jimmy dan istri Ibu Tika. Dan juga ada pasangan Rezadi dan Jane dan Diki serta Julia. Dan juga saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja, bersama juga dengan Pendeta Arlianus Larosa. Kita akan berbincang banyak hal pada saat ini. Tentu kita tahu bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup pada saat ini semua diwarnai dengan relasi-relasi online. Mau belanja, kita online. Mau tanya berbagai hal juga online, dan bahkan mungkin manggil pasangan juga sudah jarang untuk manggil pasangan secara langsung. Antar kamar di rumah pun mungkin sekarang sudah online, ya. Kita hari ini mau bersama-sama apa pengaruhnya dalam relasi dan juga bagaimana kita bisa bersikap dalam situasi serba online ini. Nah, mengawali diskusi-diskusi kita, nanti ada Pendeta Jimmy yang akan berbagi beberapa pemantik diskusi, dan nanti kita akan dengar dari pasangan-pasangan yang hadir pada saat ini untuk memperkaya diskusi kita. Kalau rekan-rekan juga mau ikut berbagi, bisa lewat chat box di YouTube channel, dan semoga diskusi ini memberkati. Kita mengawali dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk berbagi kehidupan bersama dengan rekan-rekan pada saat ini. Tuhan, pimpinlah kami dengan kekuatan Roh Kudus, kami menemukan apa yang baik di dalam Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Langsung saja Pendeta Jimmy, silakan. Ya. Sahabat-sahabat pasutri yang ada dimanapun, senang sekali saya, Jimmy Santoso, dan siapa kamu? Ika. Ya, kenapa saya pakai kata kamu? Nah, ini kadang-kadang juga menjadi penghayatan buat tadi ya, Pendeta Hendra mengatakan panggil sayang atau pakai jaringan atau apa. Kadang-kadang dulu sebelum kita sering berelasi dengan akrab, panggilan sayang itu masa say. Sekarang kalau setiap hari say. Lama-lama anak-anak saya sering bercanda sayur. Wah, artinya itu membuat situasi yang tadinya menjadi spesial ketika sering bertemu menjadi hambar. Nah, serba online dan relasi kita, saya dan Ika itu berusaha untuk saling sharing pertama. Apa nih pengaruhnya situasi yang terjadi saat ini? Maka kami berdua merasa bahwa
tanpa adanya pandemi seperti yang sedang kita hadapi, situasi seperti ini yang membuat kita lebih banyak bertemu di rumah saja, karena semuanya bisa dilakukan serba online, situasi ini pasti akan kita alami juga. Karena kenapa? Karena perkembangan zaman yang sungguh-sungguh maju sangat memungkinkan ide-ide kreatif yang mempermudah kehidupan kita. Nah, saya melihat bahwa situasi yang sedang kita hadapi ini, kalau diperhatikan dengan rasional dan fungsionalnya, maka akan mendatangkan sukacita. Maka apapun yang kita lakukan, sebenarnya ini bisa menjadi berkat atau apa? Atau ya tidak menjadi berkat, artinya kutukan atau apa yang membuat kita saling marah. Contoh salah satu yang spesial itu yang situasi yang online ini yang saya hadapi adalah bahwa sekarang situasi yang terjadi ini kan saya bisa mengerjakan tugas di mana-mana, kirim ini, kirim itu, tapi juga akhirnya membuat situasi rumah kadang-kadang menjadi lebih stressing ya. Ya, betul. Dan situasi ini juga menunjukkan bahwa kita tuh sekarang hidup di era borderless begitu ya. Jadi saya ada di rumah, tetapi saya bisa berbincang dengan teman yang nggak ada satu area dengan saya. Bahkan saya bukan hanya satu area, satu negara, tetapi juga negara yang berbeda di waktu yang sama membicarakan hal yang sama, dan ini menunjukkan bahwa kita berada di era borderless. Tanpa pandemi, kita sudah berada di era borderless begitu ya. Dan apa dampaknya era borderless itu? Apa sih dampaknya sebenarnya? Kalau kamu sendiri apa yang dirasakan era borderless ini? Iya, era borderless itu tuh memang segala sesuatu memudahkan kita ya. Kayak contohnya misalnya tadi yang disampaikan oleh Pendeta Hendra, kita tuh bisa belanja online. Kayak contohnya misalnya ini kan lagi pandemi ya, nggak mungkin pergi ke pasar. Jadi membeli sayur-sayuran tuh lewat online gitu. Lalu membeli buah-buahan juga lewat online. Bukan begitu Kak Jen? Membeli buah-buahan lewat online gitu ya. Lalu kemudian banyak lagi yang lain gitu ya. Bahkan anak-anak pun juga sekolah juga lewat online. Sebelum kita tahan dulu, coba sahabat-sahabat Pak Sutri kita nih apa nih kira-kira yang terjadi di situasi ini. Ini Pak Sutri Resadi dan Jen, lalu Pak Sutri Diki dan Julia, boleh nih berbagi dulu apa dampaknya situasi online yang serba online ini yang dilakukan, yang dialami. Boleh nih Resadi dan Jen dulu nih. Saya memberikan kesempatan pada penjual online juga. Ya. Tadi yang sebenarnya Kak Tika bilang borderless itu kan sebelum pandemi pun sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi bukan kita dikagetkan ujuk-ujuk dengan harus semuanya serba online gitu. Sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal nih dikasih, teknologinya berkembang hebat, lalu semua bisa dilakukan sebenarnya secara online. Tetapi kan teknologinya tidak digunakan seoptimal dan semaksimal mungkin. Seperti itu ya, waktu saat belum ada COVID gitu. Jadi kita masih kadang merasa ini penting nggak sih, nggak penting, ini penting nggak sih, nggak penting gitu. Nah, tapi sekarang kan menjadi sangat penting gitu ya, bahkan menjadi sangat esensial banget di mana-mana harus nggak ada wifi itu serasa Kiamat. Nah, itu bahasanya mungkin, atau serasa sayur tanpa garam gitu ya, hambar gitu. Baik dari bapak, ibu, anak-anak pun juga ketika wifi mati itu menjadi sangat sekali gitu. Bisa ada yang teriak, wifi mati, nggak bisa sekolah, apalah gitu ya. Jadi ini jadi memegang peranan penting gitu. Nah, anak-anak udah pasti. Lalu saya jadi kerjanya juga jadi nambah ya. Hanya ibu rumah tangga sekarang jadi guru, merangkap guru bidang studi,
lalu merangkap guru les gitu ya, karena semua perannya itu kan jadi terganti ke saya gitu sebagai yang tadinya cuma antar jemput gitu ya, sekarang jadi banyak tuh perannya gitu. Nah, kalau dalam tadi kamu bilang perdagangan online ya, ya memang itu satu hal menjadi berkat sih di era seperti ini buat para pedagang online, karena memang jadi banyak ya yang melakukan sistem membeli barang-barang yang tadi Katika bilang, semuanya jadi serba online gitu. Kalau saya sih ngerasanya itu ya, nggak tahu kalau Resa. Sebagai awalnya kan tidak ada hubungan nih dia dengan wifi ya nih, hubungannya dengan mesin cuci kan? Oke, coba kita ayo Resanti kalau mau men-sharingkan perasaannya di situasi online boleh, lalu sebentar lagi Diki dan Julia juga harus nih menyuarakan situasinya nih yang dialami. Boleh Resa dulu? Kalau dampak langsungnya sih kalau secara online secara langsung sih belum ada ya. Artinya kerjaan tetap harus datang, saya harus datang ke lokasi, ke kantor, karena memang staff semua yang kerja harus hadir kan, mereka harus hadir. Kita sebagai pemilik ya harus kasih support mereka. Jadi bukannya kita menyerahkan mereka dengan risiko-risiko penyakit, namun kita tetap harus berani juga support mereka bahwa nggak usah takut, tetap semangat dalam masa seperti ini supaya tetap kerja, tetap semangat. Gitu. Jadi kalau soal online buat saya ya nggak terlalu beda-beda jauh lah, cuma bosen aja lihat semua hadir di rumah, nggak kemana-mana itu bosen. Itu ya, bosan. Wah, bahaya. Terima kasih. Resadi dan sekarang Pak Sutri, Diki dan Julia nih, ayo dong bersuara. Oke nih. Nah, kayaknya udah diborong semua nih sama Pak Sutri, Resa dan Jen ya. Alah. Mungkin sedikit perbedaan. Kalau Resa kan mungkin berusaha sendiri. Kalau saya kebetulan saya masih bekerja di kantor. Jadi memang dalam kondisi sekarang di mana semuanya jadi serba online, kebetulan di kantor menerapkan jam hari masuk itu adalah gantian ya. Jadi 2 hari masuk, 3 hari di rumah atau sebaliknya. Nah, kebetulan sih saat ini kami lagi ada implementasi sistem juga. Jadi semuanya memang dilakukan jadi berbeda ya, jadi serba online juga. Jadi mulai dari diskusi, dari mulai menyusun requirement sampai dengan implementasi itu dilakukan dari jarak yang berjauhan. Sebenarnya ini belum pernah terjadi. Jadi sampai sekarang kebetulan kita lagi fasenya lagi ada training. Training pun kita lakukan secara online. Jadi kita sangat-sangat bergantung kepada media video call seperti itu ya, mungkin seperti Zoom ini juga. Nah, memang perbedaannya cukup sangat terasa, bahkan kebetulan kalau kita pakai video call seperti ini, kadang-kadang videonya tidak dinyalakan, jadi itu antar anggota project pun ada beberapa yang mukanya tidak kita ketahui, ya belum pernah ketemu gitu ya. Jadi memang cukup lumayan perbedaannya. Tapi ya memang perlu dilakukan seperti ini, jadi syukurnya sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, dengan cukup baik sih. Kalau di rumah gimana nih? Di rumah. Oh, ini yang di rumah saja. Mirip ya? Memang kurang lebih masih mirip ya, kecuali ya memang cuman untuk di dapur lebih banyak juga aja macam variasinya yang bisa dimasak, buat gitu. Tapi dengan adanya pandemik ini ya, untuk kayak misal awalnya saya juga kayak misal sering dikit kayak jualan gitu kan, semakin banyak orang yang makin bisa untuk buat sendiri gitu, jadinya ada rasa rugi berasa juga gitu, ada dampaknya juga. Tapi ya nggak apa-apa, itu semua dijalani aja, yang penting kita belajar untuk sesuatu yang lebih lagi aja, yang baru lagi gitu jadinya. Gitu doang sih. Ya.
Terima kasih teman-teman sudah sharing. Nah, tadi apa yang boleh kita sharingkan paling tidak merangkum bagaimana dampaknya gitu ya. Dan salah satu yang juga mungkin menjadi perhatian kita, emosi juga menjadi sedikit lebih labil kali ya. Ya bagaimana nggak labil ya, orang seringkali kita lebih kayak berhadap-hadapan dengan benda mati dan kita harus ngomong di depan benda mati itu begitu ya. Dan juga kadangkala yang punya kebetulan kami 3 pasang ini ya, Pak Arli dan Pendeta Hendra, kami punya anak-anak yang bukan lagi di bawah 5 tahun gitu, tapi relatif hampir seusia begitu ya, dan yang semula membatasi penggunaan gadget, jadi kemudian menjadi gelisah dengan penggunaan gadget yang seolah jadi berlebihan ya pada anak-anak kita. Seolah pertama kita punya aturan hari-hari tertentu kita nggak boleh main handphonenya hari-hari tertentu gitu. Tetapi karena situasi begini ya mau nggak mau akhirnya ini menjadi salah satu yang kemudian ikut mewarnai dampak dari serba online ini. Nah, ya itu tadi awalnya sebelum situasi serba online ini kan kami di keluarga kami itu punya kesepakatan, siapapun, saya, Tika, anak-anak, boleh pegang handphone, boleh pegang gadget, mainan dimanapun, tapi ada waktu-waktu tertentu kami lepas dari gadget apapun itu. Tapi ketika situasi seperti ini, nah aturan itu tuh agak coba dimodifikasi tuh. Karena ya memang ada banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak kami itu melalui media online, dan itu yang membuat kami akhirnya kadang-kadang sering ribut ya. Ributnya begini, saya membiarkan, ya uang tugas kok, masa nggak diboleh, tapi Tika tetap berprinsip jangan, biarin sesuai dengan waktunya, agar anak juga belajar kapan dia harus mengerjakan tugas, kapan dia bisa santai. Nah, kami seringkali kadang-kadang seperti ribut, ya bukan ribut sih, artinya ngotot-ngototan atau apa? Berselisih paham. Dan seolah teknologi, handphone, gadget itu seolah menjadi monster ya, seolah sesuatu yang harus dijauhkan. Nah, teknologi tanpa teologi juga akan menjadi monster. Sebaliknya, teologi tanpa teknologi akan menjadi mundur ke terbelakang. Artinya seperti ini, rekan-rekan Pak Sutri. Kita kan nggak bisa menghindari teknologi yang berkembang ini. Kita mampu menerima situasi yang ada ini dan kita nggak bisa lari. Maka teknologi perlu juga diimbangi dengan teologi. Artinya seperti apa? Ya bagaimana kita menghadapi situasi sulit ini, kita bisa melihat Tuhan ada dan juga sesama tetap ada. Sehingga ketika kita kita hanya mengutamakan teologi, jadi kita sering, bukan ribut sih ya, berselisih paham, lalu kita juga agak mengintimidasi anak-anak. Jangan ini, jangan itu, jangan lama-lama. Bahkan saya seringkali kalau jamnya udah kelamaan itu, saya sering-sering menunjukkan muka sangar untuk menunjukkan anak-anak saya, nggak boleh. Padahal saya kan nggak sangar-sangar amat, karena saya senoman. Tapi situasi itu membuat kita kadang-kadang kata Tika, jangan keras-keras kalau ngomongin anak. Tapi situasi seperti itu. Lalu teologi tanpa teknologi artinya bahwa apa yang benar, apa yang baik itu tanpa didukung oleh perkembangan caranya, teknologinya, maka akan mundur, kalah bersaing dengan yang lain. Maka dari situ kami belajar bahwa oke, anak-anak saya ale-aro boleh bermain setelah PJJ itu menggunakan gadgetnya. Kan dari omongan ada game ini, game itu, kadang-kadang kan juga mereka juga anak-anak ngerekam sesuatu yang di luar pelajaran tuh waktu saatnya PJJ. Itu yang kami berdua coba antisipasi dengan baik, dengan lebih bijaksana. Dan apa dampaknya dengan relasi kita gitu ya? Kalau tadi mungkin dari awal kita seolah itu bicara soal online saja ya, seolah bicara soal teknologi yang ada di dekat kita yang kita nggak bisa hindarkan. Padahal ujung-ujungnya begitu ya. Seperti kita ya, padahal yang main anak-anak, tapi yang akhirnya yang ribut saya dengan Jimmy begitu. Kami berdua yang akhirnya ribut. Saya merasa kalau ngomongin anak ya udah pelan-pelan aja. Sementara dia bilang enggak bisa. Sementara dia mengatakan ya udah boleh. Saya katakan nggak bisa dikurangi. Jadi ujung-ujungnya kita nih yang akhirnya ribut. Padahal sebenarnya mungkin ya bukan soal
awalnya bukan soal kita begitu ya. Tapi di awal dulu kan untuk mendukung teknologi ini, kemajuan online ini kan, saya itu seorang yang nggak up to date kalau teknologi, ya asal bisa main Mario Bros syukurlah, yang pakai cengkling itu Tetris lebih syukurlah, cengkling tut. Nah, tapi kebutuhan online, saya juga sering rapat seminggu bisa 2 kali 3 kali, kalau pakai kuota ngos-ngosan. Lalu akhirnya kita udah pasang aja wifi dan seterusnya. Wah, berapa bulan kita ya? TikTokan pasang enggak. Iya. Buat saya kalau pasang wifi, wah butuh kos lagi. Ngapain butuh kos lagi? Wong pakai paket aja kok. Ada juga batas. Tapi sehari, kita ya pernah sehari itu pusing jadi. Dan akhirnya oke lah kita pasang wifi, dan itu juga menjadi sebuah pergumulan biaya ketika semuanya serba online. Berarti ada kos yang harus dikeluarkan, pengeluaran yang harus dikeluarkan juga untuk dari kita ini. Dan lagi-lagi bicara soal saya dan pasangan gitu, seolah itu ada di kulit luar, tapi ujung-ujungnya ke kita lagi gitu ya. Nah, ini yang ada sesuatu yang menurut kami menjadi sesuatu hal yang kami hayati, bahwa menikah itu adalah sebuah pilihan sadar. Pilihan sadar menikah akan menolong kami untuk menyadari bahwa keluarga kami itu dibangun bukan karena by accident, tetapi by design gitu. Hubungannya apa? Sama gitu. Ya, bahwa situasi yang sulit yang kita hadapi ini semuanya serba online, yang awal-awal membuat relasi kita agak renggang gara-gara sering berselisih paham bagaimana anak, lalu juga bagaimana kesibukan saya. Ya, saya setiap minggu bisa 2-3 kali rapat online, dan Tika pun sehari atau seminggu hampir setiap hari dia online, ada sebuah pelayanan yang dilakukan. Jadi kita sering tarik ulur nih. Waktu tadi saya cerita, kalau pasang wifi kita jadi nggak tahu diri, tapi sementara dia efektif untuk lebih efisiensi keuangan dan seterusnya. Lalu ya akhirnya kita ngobrol dengan baik, dan akhirnya itu oke, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu jangan karena terpaksa atau karena accident, karena kecelakaan atau apa, tapi ayo kita desain bagaimana caranya, bagaimana kita menggunakan media online ini agar mendatangkan kebaikan. Artinya media online itu juga menolong kita untuk mengenal pasangan kita gitu ya, saya juga jadi lebih mengenal Jimmy, bahwa Jimmy ternyata dibalik sikapnya yang seolah-olah boros, ternyata dia sangat memikirkan segala sesuatunya dengan sangat baik gitu ya, dengan ya dia ternyata orang yang sangat punya strategi yang luar biasa, dan ini kemudian membuat saya akhirnya menyadari bahwa ketika saya mulai kesel sama dia begitu ya, ini seolah mengingatkan saya gitu ya. Oh ya, saya kan menikah sama Jimmy nggak dipaksa, saya menikah karena pilihan saya sendiri, dan ketika ini adalah pilihan saya, maka ketika kami berelasi ya itu yang saya ingat gitu ya, baik buruk, enak nggak enak gitu ya, sebel nggak sebel ya, saya diingatkan gitu ya bahwa ya ini pilihan sadar saya menikah dengan Jimmy, dan ketika menikah ini saya dulu nggak membayangkan bahwa saya akan berhadapan dengan situasi yang serba online yang ternyata lebih memicu emosi dan membuat emosi menjadi kadang tidak terkendali, menjadi labil, bahkan di dalam relasi suami istri, karena kami masing-masing juga sibuk dengan pekerjaan, jadinya akhirnya terpaku dengan handphone, dan itu kemudian seolah rada menjauhkan begitu ya. Nah, ya itu setelah kami diskusi bahwa kita nggak bisa melepaskan diri dari media online, karena pelayanan saya, Tika, dan anak-anak membutuhkan dalam situasi ini membutuhkan media jaringan online itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Yaitu akhirnya kami mencoba bersama dengan keluarga, artinya anak-anak, kami duduk, yuk Ale, Aro, Tika, kita sepakati kapan waktunya kita mainan, artinya menggunakan gadget kita, tapi ada waktu dalam 1 hari harus ada bebas online. Semuanya, pokoknya kita
saya tahu jadwal Tika kapan saja online. Saya tahu jadwal anak-anak kapan online. Mereka juga tahu kapan saya harus tugas, Zoom meeting, dan seterusnya itu. Lalu kita sepakati di satu hari, ayo kita lepaskan semuanya itu dan bebas. Loh, kalau ada hal-hal yang mendesak, lah itu urusan lain lah. Yang penting kita sepakati bahwa our time ya, spesial itu selalu ada tiap hari ya. Bahwa ada waktu-waktu spesial buat kita yang sungguh-sungguh bebas dari semuanya itu. Meskipun tidak mudah juga untuk menciptakan area bebas online ini, apalagi bagi seorang pendeta seperti Jimmy ini yang kadang-kala kan kita nggak bisa memotong nih, nggak boleh. Pokoknya kalau kami lagi main kartu nggak boleh Jimmy terima WA, kan nggak mungkin begitu gitu. Meskipun itu menjadi susah begitu ya, tetapi ya kami berusaha mengupayakannya begitu. Mengapa? Karena Ya itu tadi, dengan teknologi dengan teologi itu harus bekerja sama, harus saling menguatkan agar kita tidak menjadi monster. Maka kami berusaha untuk selalu berpikir dalam situasi media online ini, selalu ada segitiga yang harus kita perhatikan, yaitu Allah, suami, istri. Nah, itu bagaimana pasangan suami istri itu makin erat dalam situasi online ini. Nah, artinya bahwa media-media online ada nggak tantangannya? Ada. Ya itu tadi, Tika di awal tadi mengatakan bahwa sekarang bisa menjalin relasi dengan banyak orang dan seterusnya. Ada tantangan di situ bagaimana menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan seterusnya itu. Bahwa apapun yang dilakukan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan istri saya. Dan kepada diri saya sendiri agar relasi Pak Sutri itu makin erat karena media online. jadi justru situasi serba online ini memaksa dan menuntut setiap pasangan untuk semakin menyadari bahwa satu, saya menikah dengan sadar dengan pasangan saya, yang kedua saya menikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sehingga ketika media online tidak lagi menjadi sebuah cara bagi saya untuk berjumpa dengan masa lalu saya yang kemudian membuat saya menjadi riang, gembira dan seterusnya. Tetapi ini benar-benar serba online ini menuntut saya untuk benar-benar merasakan bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan berkeluarga dan berpasangan. Nah, sahabat Pak Sutri, Diki dan Yulia dan Resadi dan Jen, sampai di situ kira-kira ada nggak nih yang menggelitik dalam sharing saya tadi sebelum yang saya akhiri dengan sharing yang terakhir nih? Ada nggak yang menggelitik situasi seperti ini? Apa nih? Menggelitik dalam pengertian gimana nih Pak Jimmy? Oh ya, Diki dulu. Gimana Diki? Menggelitik dalam pengertian gimana nih Pak Jimmy? Ya ini bahwa teknologi ini membuat kita happy, apa teknologi ini membuat kita, media online ini membuat kita jadi lebih ribut sama istri, ribut dengan anak. Ya sebenarnya kurang lebih mirip ya, pasti ada positifnya, ada negatifnya. Jadi memang tergantung bagaimana kita mengantisipasinya aja sih Pak Jim. Jadi memang dengan online terus seperti ini, salah satu contohnya ya, jadi anak-anak kan keuntungan sekali dengan yang namanya WiFi. Jadi dari pagi jam 7 dia sudah mulai sekolah, sudah nyala, berhadapan dengan gadget gitu ya. Kalau pakai gadget, tugasnya juga pakai gadget. Setelah selesai dia jam 1, jam 2 siang, makan sebentar, buka lagi sampai malam. Kalau ulangan masih lanjut lagi sampai jam 8, jam 9. Selesai jam 9 katanya mau, ini papi, mami masih mau buka laptop, masih mau buka gadget. Kenapa kok udah malam-malam? Iya kerja kelompok katanya. Mau sampai jam berapa? Sampai jam 10, jam 11. Nah pas kita keluar ternyata lagi main game katanya. Main game sih. Main game. Iya, jadi ya memang. Nah ini juga salah satu hal yang kemarin sempat kita dalam tanda kutip selisih ya. Jadi pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi mungkin kalau saya ya sudahlah, mereka juga dalam situasi seperti ini antara teman-teman itu nggak pernah ketemu ya. Kalau mereka pergi ke sekolah, di kelas bisa bercanda, mungkin bisa sama-sama main, ketemu teman, bisa cerita.
Kalau kondisi sekarang kan mereka nggak ketemu ya, jadi ketemunya ya itulah, ketemunya meeting online seperti ngobrol atau sambil main game Ya akhirnya kan ya. Situasi seperti ini membuat kita sebagai orang tua nih, pasangan suami istri lebih mencoba untuk memahami apa kebutuhan anak-anak kita gitu ya. Nggak cuma kasih sekedar jangan, nggak boleh gitu, tapi lihat situasi yang ada gitu. Tapi ya masing-masing ada benarnya juga. Jadi kalau Yulia bilang ya, jangan dalam arti jangan dibiasakan. Jadi misalnya jangan setiap hari. Jadi kemarin kita misalnya kasih mungkin seminggu sekali atau 2 kali untuk mereka lanjut lagi berinteraksi dengan teman-temannya di waktu malam, istilahnya seperti itu. Jadi ya mungkin anak-anak juga sudah mulai usia yang besar kan sudah mulai SMP ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita rasa oh ini bagus, yang sebelumnya belum terjadi, tapi karena ada online seperti ini ya jadi memang mesti menyesuaikan diri. Gitu. Ya. Thank you, Diki Yulia. Kalau Resadi, gimana nih sama Jen? Kalau tadi yang soal, saya sih mau bilang memang dari sisi teknologi pasti ada sisi yang positif, ada yang negatifnya. Kalau negatifnya dulu kali ya, negatif dulu memang kita akhirnya terlalu tergantung sama gadget. Artinya ya laptop, ya handphone, untuk connect ke dunia luar kita mau nggak mau harus pakai gadgetnya itu. Sangat tergantung dengan teknologi itu sebenarnya nggak enak juga sih. Apalagi ada biaya-biaya yang kita harus keluarin. Lalu kalau misalnya beda, namanya juga didik anak kan, kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Didik anak yang pertama begini, didik anak yang kedua begini, jadinya ya kita berdua butuh penyesuaian yang amat sangat lah, terutama dengan kondisi yang semuanya harus pakai gadget. Gitu. Tapi dari sisi positifnya ya mau nggak mau kita harus menggunakan sebaik mungkin supaya lebih bermanfaat lah bagi kita semua, baik dari sekolah, baik dari kerjaan maupun juga pelayanan, kita juga maksimalin dengan adanya kondisi yang seperti ini, gitu. Ya artinya bahwa kemajuan media online ini apapun bentuknya itu perlu disikapi dengan bijak. Kebutuhannya apa digunakan, lalu hal-hal yang membawa dampak negatif itu, kalau tadi saya awal dipaparkan itu harus dikurangi sehingga lebih banyak manfaatnya. Nah dalam relasi Pak Sutri, ketika semuanya serba online, saya melihat ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu passion, bahwa passion ini maksudnya seperti ini, sahabat Pak Sutri, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya itu dengan segala kesungguhan. Maka begitu, karena ketika kita dalam pengalaman kita ya, saya pernah seharian rapat online. Saya passion banget tuh, semangat banget tuh rapat dari pagi, waduh sampai matanya juga sepet-sepet gak enak, gatel-gatel gimana tuh. Setelah kita lakukan dengan baik selesai, lalu ketika anak-anak mulai mencoba, Pak mau ini, udahlah sendiri aja, sendiri aja. Jadi agak mengabaikan. Saya nggak punya hasrat, nggak punya semangat, nggak punya passion untuk berinteraksi dengan Tika, dengan anak-anak. Ketika saya merasa saya udah capek Zoom meeting nih, sehingga intimasi saya, keakraban saya sama anak-anak, sama keluarga menjadi agak longgar tuh. Waktu awal-awal kan kita sering bermasalah kayak itu ya. Pokoknya setelah saya rapat, saya tidur sore tuh ya, tidur sampai jam 8. Nah, anak-anak kan belum tidur tuh. Anak-anak belum tidur, saya bangun. Anak-anak bawa tidur, saya makan, nonton TV karena untuk meredakan semua stressing dari Zoom online dari pagi tadi. Akhirnya passion harus sungguh-sungguh, walaupun ketika saya sedang menghadapi rapat online, apapun bentuknya, saya juga harus tetap mempunyai passion untuk bersama-sama membagi waktu dengan istri dan
anak-anak saya, sehingga keintiman itu sungguh terjadi. Nah, karena itu maka kita butuh komitmen nih, sahabat Pasutri semua, bahwa komitmen kita menggunakan perkembangan teknologi apapun itu bentuknya harus memberikan dampak yang baik bagi relasi kita sebagai pasutri. Dan bukan hanya komitmen menggunakan itu, tetapi juga mengingat komitmen kita bahwa relasi pasutri itu di atas relasi-relasi yang lain, gitu ya. Relasi pasutri, saya komit bahwa ya relasi pasutri itu mengatasi relasi-relasi online yang lain. Hanya dengan demikian, ya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pasutri kita. Begitu kira-kira ya yang Iya, kita begitu. share. Nah, sahabat-sahabat pasutri, Pak Arianus dan Pendeta Hendra, ya gitu sharing dari saya. Terima kasih Pendeta Jimmy, juga rekan-rekan yang berbagi pengalaman bersama dengan pasangan di tengah situasi serba online ini ya. Kalau saya melihat, mendengarkan tadi, bahwa hal-hal yang kita temui dalam situasi serba online dan relasi dengan pasangan kita dan keluarga kita, maka ada beberapa hal. Yang pertama, kita tahu bahwa fasilitas online ini memang di satu sisi memang memberikan banyak sekali keuntungan ya. Kita bisa jualan, kita bisa mencari informasi dengan lebih mudah dan hal-hal lainnya. Juga kita tadi mendengarkan bahwa ada hal-hal baru muncul ya dalam relasi pasangan maupun juga dengan anak, dan hal-hal baru di tengah keluarga, apalagi dalam masa pandemi ketika semua orang ada di rumah ya. Lalu juga kita menemukan ada tantangan-tantangan baru ya yang terjadi dalam relasi-relasi kita. Dan penyesuaian-penyesuaian tadi Pendeta Jimmy bercerita tadinya dilarang untuk pakai gadget pada waktu-waktu tertentu, sekarang harus ada negosiasi-negosiasi khusus karena semua hal dilakukan serba online ya. Itu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dan juga ini bergantung bagaimana kemampuan kita menggunakannya sehingga memaksimalkan komitmen kita, keintiman kita, dan juga tentunya relasi dengan pasangan. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Nah, saya mau coba mengajak kita coba memperdalam ya bagian ini. Kalau kita bicara tentang online ya, boleh nggak berbagi ya hal-hal baru apa yang teman-teman dapatkan dalam relasi dengan pasangan dalam situasi serba online ini? Boleh nih, siapa duluan nih yang mau berbagi? Mari. Diki deh ya, Diki dan Julia. Diki, sahabat Diki, ayo.
Kalau online kan sebenarnya kita, kalau Pak Jimmy bilang sudah dari lama sudah ada ya, cuman mungkin karena pandemi ini makin intens gitu ya online-nya. Nah, jadi karena bisa online seperti ini, maka sebenarnya saya bisa bekerja dari rumah. Nah, karena bekerja dari rumah sebenarnya saya sudah, misalnya pagi-pagi sudah menghemat waktu ya, sebenarnya harus jalan ke kantor misalnya 1 jam, tapi sekarang jadi punya waktu luang 1 jam. Nah, hal baru yang kami lakukan antara lain misalnya jam 6:30 saya jadi bisa jalan pagi berdua dengan Yulia, jadi ke jalan keliling kompleks gitu ya. Lalu ada ya bisa beli sayur bareng-bareng gitu ya, ke tukang sayur. Jadi ya itu salah satu hal baru yang sebelumnya bertahun-tahun kami menikah, istilahnya sampai anak-anak sudah sebesar ini jalan pagi berdua itu kayaknya nggak ada ya, mustahil ya kayaknya ya. Dan itu salah satunya. Dan itu berdampak apa nih dalam relasi kita nih, dalam relasi Diki sama Julie ya? Ya tentu saja untuk hal yang tadi sih lebih berdampak positif untuk kami ya. Jadi lebih sehat juga, jadi kami bisa ada waktu juga untuk ngobrol selama jalan pagi, minimal 20-30 menit kami habiskan berdua saja tanpa anak-anak, karena anak-anak sudah sibuk dengan gadgetnya ya, sudah sekolah, jadi harus on video, jadi saya juga lebih tenang, oh ya oke, mereka nggak bisa lari karena gurunya mengawasi juga, istilahnya seperti itu ya. Oke, thank you Saldi dan Jane. Rezaldi dan Jane. Boleh berbagi nggak hal-hal baru apa dalam relasi Jane dan Rezaldi yang baru ya, berkenaan dengan semua serba online ini ya? Sebenarnya mungkin kalau kami tidak melihat terlalu banyak yang baru ya Pak Hendra, karena begini, sebelum pandemi pun kan Reza ini kan cenderung ngatur sendiri ya, mau pergi jam berapa kerja, mau pulang jam berapa kerja gitu ya. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya untuk waktu kami berdua itu tidak terlalu banyak berbeda ya Det ya untuk waktu bersama, tetapi yang menjadi perubahan dalam kehidupan kami ini adalah hadirnya si anak-anak ini yang 24 jam di rumah, yang malah membuat kami harus beradaptasi, aduh berempat terus ini gitu ya. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah hilang tuh waktunya kan, nah kami bisa ngobrol gitu ya, kami bisa berdiskusi, kami bisa olahraga pagi bareng bahkan dulu gitu. Sekarang sejak ada anak-anak di rumah 24 jam dan tidak kemana-mana gitu ya, itu malah kami tidak bisa olahraga pagi sebenarnya, karena saya kan masih punya anak yang di kelas 2, di mana itu gurunya kemana, anaknya kemana sebenarnya pada saat online gitu ya. Jadi mau nggak mau ibunya tuh cenderung mantengin di sebelahnya gitu. Nah itu buat kami penyesuaiannya bahkan waktu berduanya harus dicari-cari lagi nih gitu. Karena bocah-bocahnya itu 24 jam berada di sekitar kami, tidak pernah ada tanpa anak-anak seperti itu, kecuali pada saat tidur. Jadi intimasinya berkurang. Kalau tadi di grafiknya Pak JS itu intimasinya berkurang. Karena biasanya kita pagi itu olahraga bareng, kita ngobrol bareng, nggak ada anak-anak di rumah kan? Sekolah. Anak-anak sekolah kan dulu biasanya. Jadi kita dari pagi sampai siang itu jadi lebih intim lah, maksudnya lebih sering banyak berduanya. Kalau sekarang sejak anak-anak sekolah, jadi istri harus jadi guru apapun, nempel lah di sebelah laptopnya si anak, jadinya ya saya nganggur ya gitu. Oke, jadi ruangnya akan jadi beragam sekali ya. Ada yang mempererat
relasi pasangan, ada yang malah juga mewarnai hal baru dengan waktu berduanya lagi tersita untuk sesuatu yang baru ini ya. Betul. Dari biasanya kita olahraga pagi bareng, sekarang jadi olahraganya malam. Ketika dia sudah pulang, tapi olahraga tetap berempat. Tetap berempat. Sehat berempat dong, Tang. Karena disertai dengan, maksudnya kita kan, anak kan udah nggak pernah olahraga kan, karena momentumnya nggak ada. Mereka harus di depan laptop, mereka harus standby dengan sekolah, tugas. Kita berpikir sebagai orang tua nggak bener nih gitu ya. Anak-anak tetap harus ada waktu di mana mereka menghirup udara luar, mereka harus ketemu dunia luar gitu. Tidak hanya di kotak ruangan dengan gadgetnya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita punya waktu sekarang quality time-nya, tapi bukan berdua memang, quality time berempat. Jadi setiap Resa pulang dari kerja gitu ya, udah dah tuh siap-siap ganti baju. Kalau nggak hujan ya Pak ya, ganti baju, pilihannya lari, bersepeda, atau jalan malam gitu. Nah ya sudah, tapi tetap berempat. Itu Pak Hendra. Ya. Tadi ada satu hal yang disampaikan Resa yang menurut saya itu kesadaran yang penting, yaitu bahwa intimasi berkurang. Betul, Pak. Antara Resa dan Jen. Oke. Dengan anak-anak bertambah. Pertanyaan saya adalah, apa yang dilakukan untuk mensubstitusi itu? Kan nggak boleh. Kalau kita bicara misalnya ritme relasi, kalau keintiman atau intimasi ini terus berjalan, maka itu akan jatuh ke ritme flat line ini, relasinya, dan itu berbahaya. Dalam pengalaman kami, malah kami mengatakan nggak boleh berada di zona flatline itu lebih dari sebulan, karena naiknya semakin berat. Apa yang dilakukan? Ini penting nih, apa yang dilakukan ya, betul. Apa ya? Sejauh ini sih belum ada yang signifikan bagaimana Pak Lianus. Cuma ya memang kalau kita ada kesempatan untuk pergi berdua, ya nggak ada sih, ada juga ya. Mungkin karena tabungannya banyak ya Pak, tabungan intimasinya banyak, jadinya flatnya ini masih ditahan-tahan gitu Pak. Jangan sampai berlebihan sih memang. Oh, diambil terus itu habis Pak, bener Pak. Tapi ya belum ada solusi yang lain, karena memang kondisinya mau nggak mau saya harus menyerahkan dia pagi-pagi kepada anak-anak sampai siang. Sampai malam, sampai siang, jadinya ya gitulah. Anak paling besar umur berapa? 12. Kelas 5, 6? SMP 1. SMP 1. SMP 1. Oke. Saya sih kalau yang SMP 1 memang sudah tidak di saya tidak terlalu kontrol ya Pak ya, tidak terlalu pantau karena memang sudah lebih mandiri lah gitu. Tapi untuk yang selevel Raiden yang umur 7 tahun itu ya memang nggak 24 jam di sampingnya Raiden, tidak, tetapi memang lebih tingkat frekuensinya itu memang lebih banyak, harus dipantau gitu dibandingkan kakaknya. Oke, jadi coba kita perdalam soal ini ya. Bagaimana membangun intimasi itu makin kuat ya dalam situasi masing-masing nih. Tadi kan Diki dan Julia mengatakan ini momennya berubah dan kita punya waktu bagus banget dibandingkan dengan sebelumnya. Dan apa yang dilakukan untuk memperkuat itu? Dalam kasusnya Resadi dan Jane, juga Pendeta Jimmy dan Tika, tadi kan punya juga pengalaman yang beragam ya. Bagaimana itu bagaimana kita menemukan cara memperdalam, memperkuat intimasi di antara pasangan dalam situasi ini? Mau ada yang mau berbagi? Pendeta Jimmy atau Diki dulu? Diki dan Julia mungkin. Ayo Diki dan Julia.
sebenarnya kalau dari sisi waktu ya kami cuman coba memanfaatkan sedikit sisa waktu yang ada. Kalau tadi mungkin kenapa kebetulan kan saya memang pergi ke kantor, jadi memang waktu yang coba manfaatkan adalah substitusi dari waktu yang terbuang di jalan, jadi saya pakai untuk jalan pagi berdua gitu ya. Memang sebenarnya waktu yang kita lihat antara lain ya cuma 20-30 menit sebenarnya kalau. Jadi kita bangun jam 6 pagi, Yulia siapkan sarapan, lalu anak-anak siap-siap sarapan, mandi, lalu di sela-sela itu mereka mulai sekolah, nah kita buru-buru deh lari keluar dulu. Gitu. Nah, kebetulan memang yang kecil, anak-anak kita mungkin umurnya tuh mirip dengan Resadi dan Jen. Jadi kalau yang besar kita memang sudah bisa mulai kita lepas, tapi kalau kita perlu pendampingan. Nah, untungnya yang kecil masuk sekolahnya jam 7.30, jadi 30 menit itu yang kita manfaatkan sih sebenarnya. Jadi memang masing-masing pasangan istri mungkin punya waktu dan punya ide atau hal-hal yang bisa dilakukannya berbeda gitu. Jadi mungkin harus disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing sih, Pak. Ya, mungkin pertanyaan saya ke apa namanya, ke Diki ya. Apakah work from home itu, tadi kan memang pagi ada 30 menit waktu yang biasanya di jalan terselamatkan. Iya. Dan mungkin sore juga terselamatkan. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah memang ketika bekerja dari rumah itu, jam kerjanya atau justru sebenarnya ketika di rumah jam kerjanya lebih panjang tidak? Bukan oleh kantor, tetapi kita melakukan sesuatu lebih lama karena beda kalau suasana, kecuali kalau suasana rumah didesain seperti kantor. Saya di ruangan dan tidak boleh seorang masuk kecuali ketok pintu dan saya izinkan, ya. Dan apakah kantor mengatakan pokoknya asal dari jam 8 sampai jam 5, oke, selesai nggak selesai pekerjaan, no problem, yang penting jam kerja ada di, apakah itu kalau orang bekerja di dunia sekarang ini kan kalau kerja dari rumah bukan soal waktu, tapi soal apakah kualitas. Load pekerjaan itu terselesaikan apa tidak? Pengalaman Diki gimana? Jadi waktu batasnya kah? Anak saya juga kerja apa namanya work from home, tetapi kadang-kadang dia kerja sampai jam 7 karena belum selesai proyeknya. Desain belum selesai. Harus selesai desain. Walaupun jam kerja sampai jam 5 pas setengah 6. Apakah pengalamannya tetap berarti kita beruntung nih, waktu pergi ke kantor bisa kita pakai sekarang, waktu pulang, atau jangan-jangan sebenarnya lebih panjang waktunya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Adrianus, mungkin saya lempar mic-nya ke Yulia ya, mungkin gimana? Terus terang memang Pak, kalau untuk sedari dia selama masa pandemik ini, dia jam waktu kerjanya untuk di kantor ataupun WFH itu lebih panjang. Tapi memang lebih cenderung saya terus terang lebih suka dia kalau pas timingnya dia giliran ke kantor. Karena jam kerjanya memang benar-benar terus terang lebih aktual Pak. Ya, betul. Jadi jam benar-benar sesuai seperti sebelum ada pandemik gitu. Tapi dengan adanya dia WFH, menurut saya jauh lebih banyak jam kerjanya dibanding kebersamaan bersama keluarga gitu. Tapi kan dibantu nyuci ngepel dong. Waduh, udah mulai nih. Pak Adrianus memantik. Itu beda pengecualian itu karena ada another case gitu kan. Cuman ya memang ada positifnya juga. Saya terima juga, maksudnya thanks God juga saya dibantu selama, maksudnya suami saya memang banyak banget membantu. Jangan GR ya di sini. Jadi sebelumnya memang nggak pernah bantu gituan ya? Terus nih. Bukan. Tahu aja. Selama pandemi kita memberhentikan pembantu untuk yang pengurusan itu. Kita memang jadi pengerjaan semua sendiri. Jadi dengan ada bantuan suami di rumah, dengan dia di
WFH di rumah juga itu memang ya ada plus minusnya sih Pak. Minusnya ya kadang-kadang kita juga jadi untuk bicara saya dengan kadang-kadang kan ibu-ibu susah ya untuk kalau mengajar anak-anak kalau tidak ujung-ujungnya temperamennya tinggi dikit ataupun banyak gitu. Jadinya susah, kita mesti atur temperamen juga. Mungkin itu ada sisi jadi positifnya juga. Jadi kita ke anak juga apa-apa tidak jangan mungkin teriak-teriak atau keras gitu dengan suara keras aja gitu Pak. Itu aja sih. Cuman untuk durasi jam kerja memang lebih banyak. Ya, kadang-kadang on weekend juga. Jadi istilahnya dengan online ini kita terbiasa hanya pencet, lalu nyalakan laptop, bisa ketemuan, video call, bisa sharing pekerjaan, bisa kerja bareng. Itu kesannya jadi sangat mudah ya sekarang. Jadi anytime istilahnya, oke, kita bisa bahas nih on weekend juga. Kadang-kadang bisa juga ada ya diambil juga waktu untuk pekerjaan gitu, seperti itu. Mungkin lebih tepatnya jadi bukan 5 hari kerja tapi kadang-kadang bisa 7 hari kerja Pak. Ya walaupun nggak full time ya. Iya, tetap berarti ya kalau untuk 1-2 jam diambil untuk maksudnya keperluan Ya. di luar ini sih. Tapi ya memang balik lagi tanggung jawab sih untuk selama kita masih di ini. 1-2 jam kan lumayan Pak buat cuci piring, buat gosok setrika baju. Betul. Iya. Itu aja sih Pak dari kita. Pendeta Jimmy mau menambahkan pengalamannya? Ya, dalam situasi serba online ini saya jadi makin mengerti. Kalau Tika ini sabar sekali ngadepin saya. Maksudnya begini, ya itu tadi, karena saya ini kan gaptek orangnya. Jadi media online itu menuntut saya banyak belajar, tapi ketika online saya banyak mentok tuh. Karena jangankan saya bikin aplikasi yang bagus-bagus, lawong. Saya bikin PowerPoint aja saya kadang-kadang bisa jam-jaman kan. Nah, dan Tika dengan segala kesibukannya, akhirnya mau setelah sibuk membagi waktunya dengan saya mempersiapkan PowerPoint yang akan saya gunakan untuk mimpin ini dan mimpin itu. Atau kadang-kadang ketika saya harus menggunakan Excel, waduh itu lebih ngos-ngosan lagi saya. Akhirnya, berarti Tika ini lebih sabar nih. Wah, dulu dia, menurut saya dia kok kayak nggak sabaran. Oh ternyata dia yang sabar, saya nggak sabaran. Ini membuat saya akhirnya lebih oke. Kalau begitu saya harus ada pola-pola pikir yang harus saya ubah bahwa Tika itu tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Ya, kalau saya dalam situasi yang serba online ini begitu ya, ya memang bicara soal intimasi gitu ya, memang mau nggak mau harus diakui menjadi berkurang juga gitu ya. Kenapa? Karena meskipun badannya ada di rumah, tetapi memang ada banyak hal yang harus dikerjakan secara online gitu ya. Belum pertemuan-pertemuan yang nggak cukup hanya 1 jam, kadang 2 jam gitu. Dan suka kadang juga jadi merasa bersalah sih gitu ya, karena kok kayaknya wujudnya di rumah, tapi kenapa hatinya nggak ada di rumah, pikirannya nggak ada di rumah gitu ya. Dan setelah laptop ditutup, setelah komputer dimatikan, ya kadang masih memegang handphone yang masih membicarakan hasil dari pertemuan itu gitu. Dan itu kan sangat melelahkan gitu. Kadang-kala juga harus sampai malam, sementara Jimmy sendiri butuh tempat untuk ngobrol ini itu, dan kadang-kala jujur juga suka merasa bersalah karena jadi mendengerinnya jadi rada setengah hati gitu ya, karena hati saya juga masih kepikiran di sana, masih kepikiran ini itu gitu ya. Jadi memang situasi serba online ini memang sangat mempengaruhi intimasi itu gitu ya. Jadi kadang dia kadang memaksa saya untuk ayo pergi jalan-jalan muter-muter gitu, cuma berdua. Kadang sebenarnya saya rada suka menolak gitu. Bukan kenapa-napa, saya menolaknya karena saya juga merasa bersalah nih, saya punya 2 anak gitu ya. Yang saya takut saya juga jadi hilang waktu saya dengan dia. Jadi
pergumulan untuk kemudian membagi waktu untuk pasangan dengan anak itu menjadi pergumulan yang tidak mudah, dan ini yang dijumpai di serba online ini gitu. Itu sih yang bisa saya bagikan. Jadi kita menemukan realita bahwa serba online ini dalam masa pandemi, kita bisa raga kita ada, tapi jiwa kita entah kemana ya. Lalu akhirnya itu bisa membuat rasa cinta kita jadi entah menjadi hampa, atau bahkan mungkin ada hal-hal yang hilang dalam intimasi kita, dalam cinta yang selama ini kita rasa. Konteksnya bisa karena pekerjaan, atau karena anak-anak yang merenggut waktu intimasi yang sebenarnya ada, kayak Rizaldi dan juga Jen tadi ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya perlu untuk menemukan cara bagaimana menjaga kadar intimasi itu tetap pada ruang yang aman. Nah, ini gimana nih tipsnya nih ya? Ada yang mau berbagi nggak ya? Gimana caranya supaya kalau kita nggak pengen ya, kan bahaya kalau tadi Diki mengatakan saya ada di rumah kok, padahal sebenarnya Julia mengatakan ya memang ada sih raganya, tapi kayaknya jam kantornya udah nggak terbatas nih sekarang ya. Jadi ada sesuatu yang harus disesuaikan paradigmanya. Nah, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi realita ini? Realita bahwa kita raga ada di rumah, tapi jiwa kita bisa kemana-mana nih ya. Siapa dulu? Ya boleh saya berbagi, sahabat Pak Sutri, bahwa saya dan Tika mempunyai sebuah komitmen ya. Tadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa seberapa lama saya atau Tika menggunakan media online untuk semua kegiatannya pribadi, kita harus mempunyai waktu bersama yang sama intensnya. Maka kadang-kadang setelah saya rapat seharian, Tika juga rapat seharian, kami berdua setelah anak-anak tidur, kami sering ngobrol yang mulai zaman kuliah, ngobrol dulu, pokoknya apa aja diobrolin. Sampai pernah beberapa kali saking asiknya ngobrol, karena kami sudah sekian lama, saking banyaknya waktu rapat online, kita sampai 3:30 belum tidur ya. Kita 3:30 belum tidur, oh kok asikan ngobrol ya. Jadi kami berdua mencoba untuk mengganti menabung intimasi seperti apa yang kita gunakan ketika kita tidak bisa bersama. Itu cara saya dan Tika. Ya itu tadi, sering keluar berdua. Setelah anak-anak tidur, kami sering keluyuran malam, melihat situasi. Kalau nggak ngobrol, kalau nggak yuk kita duduk, ada hal-hal yang harus saya kerjakan, minta dong kita sharing, kita diskusi. Dan ya Tika melakukan itu gitu. Itu saya dan Tika. Terima kasih. Diki, Rezaldi, mau berbagi? Oke, mungkin kita sih nggak ada hal khusus ya, belum, dalam pengertian kita nggak ada plan sesuatu, oke kita akan melakukan ini ya, kita coba melakukan ini, cuman kita coba berjalan saja sebagaimana mestinya, ya kita coba hal-hal baru yang bisa kita lakukan di sela-sela waktu, ya contohnya yang tadi ya jalan pagi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi memang waktu yang oke, jadi sebelumnya memang kita sebenarnya hampir jarang sekali ya untuk saya dan Yulia punya waktu yang benar-benar berdua. Bisa dibilang kita kalau kemana-mana itu hampir selalu membawa anak-anak. Jadi memang dari dulu kita sangat-sangat jarang sekali ini untuk menitipkan anak-anak ke kedua orang tua ya, entah ke orang tuanya Yulia atau ke orang tua saya sendiri gitu ya. Jadi memang waktu untuk berdua sebenarnya sekarang mungkin bisa dibilang kita bisa curi-curi waktu ya sedikit ya, gitu. Jadi memang belum ada kiat seperti Pak Jimmy misalnya, oke coba setiap kali misalnya anak-anak sudah mulai tidur, kita coba adakan satu sesi atau kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin belum sih saat ini, tapi boleh juga sih kita coba sih mungkin sesekali. Tapi ya belakangan ada beberapa kali kita, karena sekarang serba online ya, jadi ke bioskop nggak bisa,
Jadi kita bisa nonton berdua di rumah setelah anak-anak sudah mulai tidur gitu ya. Bahkan sebelumnya juga kita hampir nggak pernah ke bioskop. Nah, belakangan anak-anak sudah mulai besar, baru ada beberapa kali kita ke bioskop, tapi berempat juga gitu ya, bukan berdua. Seperti itu sih. Thank you. Salty, Jane mau berbagi? Karena kita belum tahu seperti yang tadi saya bilang, sampaikan bahwa memang intimasi kita berkurang. Ya, paling ngakalinya ya sekarang ya kayak misalnya kita pacaran zaman jarak jauh gitu Pak Lianus. Kalau ketemu atau berdua tuh rasanya tuh kayaknya nikmat banget gitu. Ya itu dari sisi kita coba untuk bener-bener rasakan gitu loh. Berdua tuh rasanya kayaknya nikmat, padahal ya biasa-biasa aja juga tiap hari berdua, tidur juga seranjang kan gitu. Kalau chat WA juga paling sekarang pakai beb-beban, pakai say-sayan gitu. Ya itu doang yang biasanya kita nggak pernah sama sekali nggak pernah kayak begitu. Tapi ya benar kita memang perlu waktu berdua, benar-benar berdua supaya intimasinya kita berdua nggak jadi flat seperti kata Pak Alianus. Kalau dari saya memang merasakan bahwa apa yang Pak Alianus tadi katakan gitu ya, memang ini memang menjadi PR banget buat kami gitu ya, bahwa harus benar-benar dicari momennya nih gitu untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan kami yang memang sebelum pandemik bisa kami lakukan berdua gitu ya. Sekarang setelah pandemik malah kemana-mana jadi berempat gitu. Ini memang PR kok kayak tadi Pak Jimmy gitu ya, Pak Jimmy bisa ngobrol sama Katika sampai 3:30 pagi, kami nggak bisa. 11:30 kami ngobrol, tiba-tiba kami merem dua-duanya. Kita bener-bener tertidur. Jadi kualitas tingkat tinggi itu tidur. Jadi ngobrol night God bless hilang deh, pagi-pagi udah bangun lagi. Jadi memang rasanya nggak bisa ngobrol sampai seperti kayak Pak Jim dan Kak Tika untuk sampai subuh tuh. Nah, tapi memang harus dicari ini. Mungkin memang benar tadi idenya Diki dan Yulia, ini dicari momennya. Tadi memang pikiran kita harus tetap olahraga pagi nih kayaknya nih gitu. Tapi nanti anak-anak malam gimana ya, nggak olahraga juga. Kemarin sempat berpikir begitu gitu ya. Jadi 2 kali sih Tan sebenarnya. Gitu ya? Iya, sorenya itu berempat. Iya betul, maksudnya memang jadi harus dicari cara juga gitu ya. Karena kalau kayak tadi nonton berdua gitu Om Diki, ya kita juga usahakan kalau nonton rame-rame gitu ya. Jadi supaya ada quality time juga sama anak-anak, pikiran gitu kan. Tapi ternyata di balik itu dari hasil perbincangan sore ini, intimasinya memang iya ya, ternyata harus tetap dipupuk, ternyata tetap harus ditingkatkan gitu ya, yang memang kita malah berkurang nih gitu. Kalau tadi masalah nonton, waktu sebelum pandemik, kadang anak-anak saya tuh suka diundang tuh sama adik saya, main game sama Om yuk gitu. Wah ini kesempatan momen kita banget nih buat pergi nonton berdua gitu kan. Bisa deh tuh melipir sedikit gitu kan ke bioskop, bisa pacaran lah intinya. Terus kita dinner bareng gitu ya. Tempatnya emang nggak penting, yang penting kan orangnya. Jadi bisa pergi berdua gitu. Tapi sekarang kan adik saya juga nggak ngundang-ngundang keponakannya tuh, karena kan dengan pandemik begini ya nggak diundang dah tuh keponakan-keponakannya stay at home kan gitu. Jadi ya kesempatan momen itu pun juga berkurang buat kami gitu. Ya memang PR sih Pak, untuk kami mencari intimasi lebih lagi untuk meningkatkan hubungan suami istri ini tetap menjadi hangat lah seperti itu. Pak Al mungkin mau nyampein tips juga mungkin ya?
atau hal-hal Iya. pokok yang penting. Ya, menarik ya Pak Hendra dan teman-teman ini sering-sering dari Reza, Jen, Diki, Yulia, Jimmy, Tika. Ini jadi dunia yang serba online ini ada begitu banyak yang positif. Dan yang positif itu justru sangat kasat mata. Terlihat langsung. Ya, serba mudah. Ya, bisa dapat apa saja hanya dari rumah dengan gadget di tangan karena online. Ya, semakin banyak yang bisa kita kerjakan, semakin gampang mendapatkan pengetahuan. Yang positifnya gampang terlihat, dirasakan langsung. Pada saat yang sama, hal-hal yang bisa negatif yang tersertakan di dalamnya justru tidak terlihat. Karena itu bisa lebih berbahaya sebenarnya. Misalnya begini, ada beberapa hal. Serba online dapat menyertakan di dalamnya sebenarnya bahwa I don't need you. Aku nggak butuh kamu. Saya bisa mengerjakan apa saja, bisa memesan apa saja. Dulu kalau saya perlu sesuatu di minimarket, tolong ya, Dik, tolong nanti kalau pulang kantor beliin ini. Saya perlu kamu. Sekarang saya nggak perlu kamu. Yang ini itu tidak disadari oleh orang. Bahwa saya pesan sendiri. Padahal ketika banyak hal kita kerjakan serba sendiri karena serba online, itu filosofinya masuk. Kalau kita tidak sadar. Ya, mempengaruhi tadi intimacy. Bahkan mempengaruhi passion. Gairah. Kalau pakai istilahnya Steinberg, itu libido kita atau gairah seksual kita juga terpengaruh. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sekarang perhatian kepada keluarga itu pasti berkurang. Mengapa? Ada banyak hal yang gak dapat kita lihat dan lebih menarik di layar, entah layar besar, entah layar kecil. Begitu banyak hal di lewat online yang bisa kita lihat. Sehingga waktu kita untuk bersama keluarga semakin sedikit. Betul mempermudah pekerjaan, tapi kita ini orang gila. Semakin mudah, semakin kita pengen banyak yang kita kerjakan. Dan sekali lagi, yang negatif ini tidak tersadari dengan baik gitu ya. Ya. Waktu bersama, mungkin tadi yang dikatakan siapa tadi ya, Yulia ya. Ya, dia ada di rumah, tapi sebenarnya enggak. Dia ada, tapi tidak hadir secara keseluruhan. Saya melihat dirinya di situ. Ya, tetapi ia sebenarnya tidak ada bersama dengan saya. Ya. Dan sekali lagi ini sebenarnya mempengaruhi banyak hal. Maka yang paling utama adalah yang tadi yang saya katakan pertama ketika mengomentari tadi yang Reza disampaikan, ini kesadaran. Bersyukurlah ketika tadi Reza mengatakan kami sadar ini intimasi kami berkurang. Yang bahayanya serba online membuat intimasi kita berkurang tapi kita nggak sadar. Dan itu ketika digerus terus tadi kan sebesar apa sih tabungan kita? Emosi-emosi positif. Begitu diambil itu terus-menerus itu akan habis pada waktunya. Nah, apakah yang bisa kita kerjakan? Menurut saya pertama penyesuaian rule, aturan-aturan nih. Ya, kita mesti tata ulang. Bahkan peran-peran juga harus ditata ulang kembali. Ya, saya nggak tahu apa tadi dua rekan kita yang sharing pada hari ini ketiga, tapi saya mau fokus ke Reza Jen dan Diki Yulia. Kalau saya dengarkan tadi perannya itu udah tertata banget, tapi peran sebelum serba online, sebelum pandemi. Yang ngurusin pelajaran adalah si ini, yang ngurusin itu adalah begini. Ini waktunya untuk menata kembali. Bahkan sebenarnya ketika nanti, ini bukan soal pandemi kan kita ngomong, ini soal serba online. Sesuatu entah pandemi entah tidak, kata Pak Jimmy tadi, akan kita hadapi. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang tua, karena orang tua masih lebih tertolong sebenarnya daripada orang tua kayak saya yang udah generasi baby boomers, dekat-dekat baby boomers itu kan perlu lebih melek mengenai hal ini supaya bisa menjadi partner, menjadi teman bagi anak-anak. Yang ketiga, bagaimanapun tetap harus menciptakan, memberi waktu untuk berdua. Bukan hanya berdua sebenarnya. Waktu untuk me time harus tetap diberikan. Yang ngatur waktu kita kan kita. Nggak bisa, oh anak-anak sekarang kita nggak 24 jam kok, anak-anak bohong 24 jam. Ada waktu yang mereka bisa main sendiri. Bagaimana kita menata kembali aturan tadi itu? Ya sebenarnya agak beruntung orang-orang seperti Resadi yang punya bisnis sendiri. Karena dia boleh ngatur pergi ke kantor kalau nanti udah berkantor ya. Atau kalau kapan saja dia ngatur boleh saja. Itu lebih mudah melakukan aja. Tapi kalau kita yang bekerja di kantor, bekerja pada company orang lain, lebih ekstra keras untuk menata kembali agar bagaimanapun serba online ini tanpa sadar menggerus banyak hal dalam upaya membangun relasi kita, dalam membangun intimacy dan passion kita, tetap harus kita beri waktu untuk berdua. Gimana kayak caranya? Dan untuk me time, ya. Tetap memberi waktu untuk itu, ya. Di samping tadi penyusun tanggung jawab. Kita perlu menjaga, kalau tadi kan Jimmy Tika udah menyinggung ini, kita perlu menjaga keseimbangan ketiga komponen cinta Steinberg gitu. Komitmen, intimacy, passion. Kalau enggak, lama-lama akan ke flatline tadi. Saya bilang sama apa tadi Reza, pasti akan ke flatline lama-lama nih. Sekarang masih bertahan nih. Karena tabungan cukup kuat. Tapi kalau kita nggak menjaga keseimbangan ini, ya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menarik tadi yang Reza dikatakan. Apa kata tadi? Gimana kalau kita ketemu itu, bagaimana saya tetap sangat menginginkanmu. Ada di rumah terus-menerus nih, badannya boleh jadi membuat kita tak lagi terlalu menginginkanmu. Nah, bagaimanakah kita bisa selalu bisa menginginkanmu? Nah, ini ada di sini. Ya, ada tentu beberapa hal bisa dilakukan. Bisa dilihat di bagaimana membangun intimacy dan passion di session-session pernikahan bahagia yang sudah lewat. Itu beberapa Pak Hendra, Pak Jimmy, Bu Tika, thank you banget ya. Reza dan Jane, supaya nggak salah nih Diki dan Yulia nggak bertukar lagi kayak tadi. Ya. Apa yang teman-teman ceritakan ini sangat memperkaya, ya. Dan itu faktanya yang kita alami. Nggak bisa sama sih. Kan beda tadi situasinya kan antara dua pasutri ini beda situasinya, ya. Termasuk dengan yang mulia Pendeta Jimmy dan Tika. Beda. Tapi tetap ada hal persamaan tertentu. Sekali lagi yang mau saya katakan, kita bersyukur ada begitu banyak hal-hal yang baik, yang kasat mata, yang kita lihat dan dapatkan, kita rasakan langsung dari serba online. Tapi be aware, karena hal-hal yang negatifnya justru tersertakan tanpa gampang dilihat oleh mata, tanpa langsung dirasakan oleh kita sehari-hari. Tapi ia pelan-pelan menggerus intimacy, menggerus passion, dan mungkin menggerus komitmen kita. Begitu. Terima kasih Pak Arlianus, terima kasih Pendeta Jimmy, Tika, juga Diki dan Julia, dan Jane dan Resadi yang boleh berbagi pada kesempatan kali ini. Kita memang menghadapi banyak hal dalam situasi serba online ini, tapi juga kita memiliki banyak kesempatan sebenarnya untuk menemukan hal-hal baik yang membuat relasi kita dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan seluruh keluarga juga menemukan apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih sudah bersama-sama dengan acara ini, Pernikahan Bahagia dan Couple in Christ, YKB dan Bina Warga. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi terima kasih kepada Pasutri Pendeta Jimmy dan Tika, Pasutri Resaldi dan Jane, Pasutri Diki dan Julia yang telah berbagi bagi kita semua pada acara Pernikahan Bahagia episode kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Hendra yang telah memandu percakapan kita, dan tentu saja kepada semua rekan Pasutri yang telah bergabung melalui YouTube. Mari terus menyesuaikan peran dan pola relasi kita sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga pernikahan bahagia juga boleh terus menjadi milik kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tutup ya dalam doa. Pak Arianus, boleh pimpin dalam doa, Pak? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kemajuan-kemajuan yang Engkau berikan bagi kami umat manusia. Banyak hal sekarang ini dapat kami kerjakan dengan mudah karena perkembangan teknologi komunikasi dan peralatan-peralatan yang dipakai untuk itu. Berikan kami terus hikmat Tuhan agar boleh terus menjadikan relasi kami dengan pasangan yang telah Engkau berikan sebagai yang paling utama setelah Tuhan. Supaya biarlah perkembangan teknologi ini boleh semakin menolong kami betul-betul hanya menjadi alat untuk membuat hidup kami semakin berkenan pada Tuhan, membuat kami boleh semakin mengerjakan hal-hal yang berkenan pada Tuhan, membuat relasi kami dengan pasangan, bahkan dengan anak-anak kami menjadi semakin baik. Jangan biarkan kami hanyut dan diperbudak oleh perkembangan teknologi. Kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan Pasutri yang hadir dalam acara ini terus istimewa, yang telah sharing kepada kami pada malam ini, Pendeta Zimi dan Tika, Diki dan Julia, Reza dan Jane, yang berbagi pengalaman yang mereka rasakan, mereka alami sebagai dampak positif dan negatif dari hidup yang serba online sekarang ini. Biarlah pasangan-pasangan suami istri ini Tuhan boleh sungguh-sungguh terus akan Engkau peliharakan, dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi mereka boleh terus mereka alami dan juga kami alami semua. Berkati Pak Hendra juga sebagai pimpinan Bina Warga, agar dengan segala daya kreatif yang Engkau anugerahkan padanya, pelayanan Bina Warga boleh semakin meluas dan semakin menjangkau seluruh lapis-lapis jemaat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam bahagia dari saya, Pendeta Arlianus Larosa, dan sampai jumpa pada hari Kamis depan, tentu dengan topik yang berbeda. Tuhan memberkati pernikahan kita bersama. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.